Di malam yang kelam, ketika operasi rahasia dijalankan tanpa sorotan kamera, ada satu kalimat kuno yang diam-diam ikut berjalan bersama para agen intelijen Israel. Kalimat ini bukan perintah militer, bukan pula slogan perang, melainkan ayat suci yang diambil langsung dari Alkitab dan terukir di lambang resmi lembaga paling misterius di negara itu. Bagi sebagian orang, ayat ini mungkin terdengar seperti nasihat rohani biasa. Namun, bagi sebuah badan intelijen yang bergerak di dunia bayangan, pemilihan ayat tersebut justru menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Ia menjadi semacam kompas moral, sekaligus strategi, penanda arah dalam mengambil keputusan yang seringkali menentukan hidup dan mati sebuah bangsa. Di video kali ini, kita akan membahas mengapa sebuah badan intelijen memilih ayat Alkitab sebagai motonya, apa makna tersembunyi di balik kalimat tersebut, dan bagaimana ayat ini mencerminkan cara berpikir, bertindak, serta menjalankan misi mereka hingga hari ini. Mossad adalah singkatan dari Hamossad Lemodiin Uletafkidim Meyuhadim, yang berarti Institut Intelijen dan Operasi Khusus. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1949, tak lama setelah berdirinya negara Israel, di tengah situasi regional yang penuh ketegangan dan ancaman eksistensial. Sejak awal kemunculannya, Mossad membangun reputasi sebagai salah satu badan intelijen paling efektif dan ditakuti di dunia. Operasi-operasinya dikenal cepat, presisi, dan hampir selalu diselimuti kerahasiaan. Dalam dunia intelijen internasional, menyebut nama Mossad saja sudah cukup untuk memunculkan rasa waspada, bahkan ketakutan. Namun di balik citra keras dan menakutkan itu, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Sisi ini tidak muncul dalam laporan operasi atau berita utama, melainkan tersimpan dalam identitas visual resmi mereka, tepatnya di dalam logo yang tampak sederhana, tetapi syarat makna. Sekilas, logo Mossad terlihat minimalis. Tidak ada senjata, tidak ada simbol agresif, dan tidak ada ilustrasi pertempuran. Namun justru disitulah kekuatannya. Logo ini dirancang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyampaikan pesan yang jauh lebih subtil dan mendalam. Terdapat dua elemen utama dalam logo tersebut. Di bagian tengah, berdiri sebuah simbol kuno yang sangat lekat dengan sejarah bangsa Israel. Mengelilinginya, ada lingkaran tulisan berbahasa Ibrani yang bagi banyak orang mungkin hanya tampak seperti ornamen dekoratif. Padahal, lingkaran tulisan itulah inti dari seluruh pesan logo ini. Ia bukan sekadar teks, melainkan kutipan langsung dari kitab suci, sebuah ayat yang dipilih dengan penuh pertimbangan historis, teologis, dan strategis, lalu dijadikan fondasi identitas lembaga intelijen negara. Di pusat logo Mossad terdapat menorah, kandil bercabang 7 yang merupakan salah satu simbol paling sakral dalam tradisi Yahudi. Namun menorah ini bukan digambar secara acak. Bentuknya secara sengaja meniru menorah yang terpahat di Gerbang Titus di Roma. Gerbang Titus dibangun pada abad pertama Masehi untuk merayakan kemenangan Kekaisaran Romawi atas Yudea pada tahun 70 Masehi. Relief pada monumen itu menggambarkan prajurit Romawi mengarak rampasan dari Bait Suci Yerusalem dengan menorah sebagai simbol paling menonjol dari kekalahan tersebut. Bagi bangsa Yahudi, peristiwa itu menandai awal dari kehancuran, diaspora panjang, dan hilangnya kedaulatan selama berabad-abad. Namun, dengan menempatkan menorah versi Gerbang Titus di logo Mossad, makna itu dibalik sepenuhnya. Simbol kekalahan diubah menjadi lambang kedaulatan dan kebangkitan. Mengelilingi menorah tersebut terdapat deretan huruf Ibrani yang membentuk satu kalimat utuh. Inilah ayat yang menjadi jantung filosofi Mossad. Ayat tersebut diambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 14. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat ini berbunyi, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Kalimat ini sekilas terdengar seperti nasihat moral tentang kepemimpinan. Namun, bagi Mossad, ayat ini bukan sekadar kutipan religius. Ia adalah pernyataan strategis yang menegaskan bahwa kelangsungan hidup sebuah bangsa tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi pada kualitas strategi dan banyaknya penasihat yang bijaksana. Untuk memahami kedalaman ayat ini, kita perlu melihat dua kata kunci dalam bahasa Ibrani aslinya. Kata pertama adalah tahbulot. Secara harfiah, kata ini berasal dari dunia pelayaran dan merujuk pada tali atau kendali kapal. Maknanya kemudian berkembang menjadi pengendalian arah, kepemimpinan strategis, dan siasat. Di permukaan, kata ini terdengar seperti bimbingan bijak. Namun dalam konteks intelijen,
Tahbulot juga mengandung arti kelicikan strategis dan perencanaan licin yang diperlukan untuk mengungguli lawan. Kata kedua adalah teshuah, yang sering diterjemahkan sebagai keselamatan. Namun nuansinya lebih aktif, mencakup pembebasan, penyelamatan, bahkan kemenangan. Bukan sekadar bertahan, melainkan keluar dari krisis dengan hasil yang menguntungkan. Ketika kedua kata ini disatukan, pesan ayat tersebut menjadi sangat jelas. Tanpa strategi yang tepat, sebuah bangsa akan terombang-ambing seperti kapal tanpa kendali. Ia mungkin masih mengapung untuk sementara, tetapi pada akhirnya akan karam. Sebaliknya, dengan banyak penasihat yang ahli, arah kapal bisa dijaga, bahaya bisa diantisipasi, dan tujuan bisa dicapai. Inilah esensi dari Amsal 11 ayat 14 dalam konteks pemerintahan dan keamanan nasional. Bagi Mossad, ayat ini mencerminkan peran mereka sebagai salah satu penasihat strategis negara. Mereka tidak hanya bertugas menjalankan operasi rahasia, tetapi mengumpulkan informasi, menganalisis ancaman, dan memberikan masukan krusial bagi para pengambil keputusan. Menariknya, sebelum menggunakan Amsal 11 ayat 14, Mossad memiliki moto yang berbeda. Moto lama mereka diambil dari Amsal 24 ayat 6 yang berbunyi, "Dengan siasat engkau akan berperang." Moto lama ini sangat lugas dan berorientasi pada konflik. Fokusnya jelas pada peperangan, strategi licik, dan kemenangan melalui operasi klandestin. Ia mencerminkan fase awal Israel sebagai negara muda yang dikelilingi musuh dan harus bertahan hidup dengan segala cara. Namun pergantian moto menandai perubahan besar. Dari alat perang rahasia, Mossad bertransformasi menjadi institusi negara yang matang, yang perannya tidak hanya bertempur, tetapi mencegah krisis dan menjaga stabilitas jangka panjang. Seiring waktu, tantangan yang dihadapi Israel juga berubah. Bukan lagi sekadar perang terbuka, melainkan ancaman asimetris, konflik intelijen, dan risiko geopolitik jangka panjang. Dalam konteks ini, peran Mossad sebagai penasihat menjadi semakin penting. Amsal 11 ayat 14 memposisikan mereka sebagai bagian dari banyak penasihat yang membawa keselamatan bagi bangsa. Mereka duduk di meja analisis, bukan hanya di lapangan operasi. Citra publik Mossad pun ikut berubah. Dari pasukan bayangan yang penuh intrik, mereka tampil sebagai institusi berteknologi tinggi, terintegrasi dalam sistem pemerintahan, dan menjadi salah satu pilar utama keamanan nasional Israel. Pilihan Mossad atas Amsal 11 ayat 14 bukanlah kebetulan. Ayat ini merangkum sejarah, strategi, dan identitas mereka. Dari menorah yang direbut kembali dari simbol kekalahan, hingga kata-kata yang menekankan pentingnya strategi dan nasihat kolektif. Pesan yang tersirat sangat jelas. Kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada senjata atau operasi rahasia, tetapi pada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan kemampuan mendengar banyak suara yang kompeten. Kalau menurut kamu pembahasan ini bermanfaat atau membuka sudut pandang baru tentang bagaimana simbol, agama, dan strategi bisa berpadu dalam dunia intelijen, silakan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Diskusi kamu bisa jadi lanjutan pembahasan di video berikutnya.